Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sari Hayati pada mata kuliah Hukum Bisnis. Baiklah, materi hari ini yaitu mengenai persaingan usaha tidak sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau memasarkan barang ataupun jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Oke, adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha, yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi, mewujudkan iklim usaha kondusif, mencegah pemusatan ekonomi, mewujudkan demokrasi ekonomi, menciptakan suasana persaingan berkeadilan tanpa kecurangan. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yaitu kebijakan perdagangan, pemberian hak monopoli oleh pemerintah, kebijakan investasi, kebijakan pajak, dan pengaturan harga oleh pemerintah. Kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pertama yaitu monopoli. Monopoli merupakan perbuatan penguasaan atas suatu produk yang belum terdapat substitusinya atau perbuatan yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan usaha yang sama. Yang kedua, monopsoni. Dalam monopsoni, pelaku usaha menjadi pemasok atau pembeli tunggal dalam sebuah pasar. Kemudian yang ketiga, penguasaan pasar. Yang termasuk dalam kategori penguasaan pasar yaitu menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, meminta pelaku usaha lain untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan lawan bisnisnya, kemudian membatasi peredaran produk dalam suatu pasar. Selanjutnya yaitu persekongkolan. Persekongkolan yang dilarang dalam undang-undang yaitu persekongkolan yang mengatur atau menentukan tender, persekongkolan untuk mendapatkan informasi rahasia pelaku usaha lain, persekongkolan untuk menghambat produksi, dan persekongkolan lain yang dapat menjadikan orang lain jumlah produk dan lain sebagainya dalam suatu pasar. Penyebab persaingan tidak sehat pada dasarnya yaitu praktek bisnis yang menipu atau salah yang secara ekonomi merugikan konsumen ataupun entitas bisnis. Adapun penyebab persaingan usaha tidak sehat yaitu tidak sanggup bersaing secara alami, kemudian pada dasarnya yaitu praktek bisnis yang menipu atau salah yang secara ekonomi dapat merugikan konsumen. Penyebab persaingan tidak sehat yang banyak terjadi yaitu tidak sanggup bersaing secara alami, pemikiran pemilik usaha yang tidak luas,
ingin mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat, gagal dalam menciptakan ide persaingan yang kreatif, ingin menyingkirkan lawan bisnis dengan mudah, tidak bisa memenuhi kriteria bahan, tidak memiliki keinginan yang baik dan terlalu cepat menyerah. Oke, kita lanjutkan dengan jenis persaingan usaha yang tidak sehat. Yang pertama yaitu pelanggaran merek dan penyalahgunaan rahasia dagang. Pada pelanggaran merek atau hak cipta itu terjadi ketika menggunakan properti merek dagang orang lain tanpa izin sehingga menyebabkan kerugian atau bahkan menjadi merupakan sebuah penipuan. Rahasia dagang mencakup dua hal seperti metode penjualan, metode distribusi, metode pemasaran, metode penelitian, profil konsumen, data klaim, data pemasok, supplier perusahaan, dan proses manufaktur yang merupakan bagian standar persaingan antar perusahaan. Pada perusahaan dagang, seperti melalui riset, proses, ataupun metode yang merupakan bagian dari persaingan standar antar perusahaan. Beberapa pemilik dagang atau pemilik rahasia dagang, jika rahasianya itu dicuri atau disalahgunakan, maka ini akan merusak bisnis. Kemudian, jenis persaingan usaha yang tidak sehat yang kedua yaitu representasi palsu tentang produk ataupun layanan. Ketika perusahaan meluncurkan produk atau layanan baru, perusahaan mungkin akan berusaha mempromosikannya dengan berbagai cara. Bahkan pikiran untuk melakukan praktek persaingan tidak sehat akan muncul. Salah satunya dengan membuat representasi palsu tentang produk dan layanan yang ditawarkan atau memberikan deskripsi yang berlebihan. Hal ini dapat membuat konsumen merasa dibohongi dengan klaim yang tidak sesuai. Representasi palsu atau ilegal ini dapat membuat perusahaan menghadapi konsumen berat jika pelanggan atau kompetitor mempunyai cukup bukti untuk mendukung klaim tersebut. Kemudian yang ketiga, iklan palsu atau iklan yang menipu. Iklan palsu mencakup representasi yang salah dari produk, layanan, atau harga, yaitu dengan membentuk layanan harga produk dengan harga murah untuk memancing konsumen dan menggantinya dengan harga yang lebih tinggi. Jenis yang keempat yaitu harga jual yang terlalu rendah. Perusahaan yang menetapkan harga produk atau layanan yang jauh lebih rendah dari pasaran dengan sengaja menjadi salah satu tanda persaingan bisnis yang tidak sehat. Cara ini mungkin dapat mengikat pangsa pasar, tetapi nanti akan berimbas dengan ruginya perusahaan. Situasi ini sering bersifat hanya sementara yang dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan bisnis dari pesaing yang tidak mampu atau tidak mampu bersaing di pasar. Kemudian jenis kelima yaitu membuat rumor
palsu tentang kompetitor. Salah satu tanda jika melakukan persaingan bisnis tidak sehat yaitu dengan membuat rumor palsu dan buruk tentang kompetitor. Dengan memfitnah kompetitor baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini dilakukan untuk menjatuhkan pesaing dari bisnis sehingga terlihat lebih unggul. Jika rumor yang disebarkan merugikan sebuah perusahaan, maka bersiap-siaplah untuk diminta pertanggungjawaban hingga ke meja hijau. Dalam dunia bisnis pasti ada saja kendala ketika akan mengembangkan. Kendala tersebut tidak hanya muncul dari internal tetapi juga datang dari eksternal, seperti adanya persaingan bisnis. Biasanya persaingan bisnis muncul karena sama-sama menjual produk yang sama, itu yang paling sering terjadi. Kemudian juga faktor lokasi yang saling berdekatan, kemudian situasi seperti ini mau tidak mau menjadi sebuah persaingan. Persaingan bisnis yang sehat yang pertama yaitu tidak bersaing pada harga. Boleh saja bersaing dalam harga, tetapi bukan tujuan utama dan pengaruhnya pun tidak signifikan, apalagi jika margin yang diperoleh pada produk sedikit. Mengandalkan baik turun harga akan sangat tidak efektif. Yakinlah konsumen itu sebenarnya tidak masalah dengan harga, asal barang yang mereka beli memiliki value yang sesuai dengan harga dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, bersaing dalam kualitas produk atau jasa. Karena harga tidak bisa diandalkan dalam persaingan bisnis, maka salah satu kunci akan mampu memerangi persaingan bisnis yaitu dengan persaingan memberikan kualitas produk ataupun kualitas jasa. Konsumen membeli barang karena tidak hanya butuh tetapi juga memiliki value bagi konsumen. Value itu bisa bermacam-macam, bisa nilai harga, nilai manfaat, dan lain sebagainya. Dengan memberikan produk yang lebih berkuasa, berkualitas, berarti konsumen akan mendapatkan manfaat dan kemungkinan yang lebih jika membeli barang tersebut. Sehingga persaingan dengan kualitas barang, maka itulah yang bisa membeli hati konsumen untuk bisa membeli produk. Yang ketiga, persaingan dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen. Jika seseorang yang enggan kembali, maka hal itu disebabkan pelayanan yang tidak bagus, tidak ramah, ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak nyaman bagi konsumen. Persaingan usaha merupakan hal alami yang pasti terjadi dalam berbisnis. Semua bisnis menghadapi persaingan. Persaingan usaha merupakan proses persaingan perusahaan dalam industri atau bidang yang sama. Meskipun dapat melakukan, sebenarnya ini adalah komponen penting dalam berbisnis yang akan memaksa untuk terus berinovasi dan mengikuti tren dalam berbisnis. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan dalam bisnis untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat.
Yang pertama yaitu kebijakan perusahaan yang kuat. Kebijakan perusahaan bisa menjadi alat yang kuat dalam menangani adanya persaingan usaha tidak sehat. Salah satu bentuk kebijakan usaha yang kuat harus menjelaskan bahwa setiap informasi mulai dari komputer, ponsel, perangkat lunak, email, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah hak milik perusahaan. Kebijakan ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengakses dan memantau peran perangkat atau email untuk memastikan pencurian data penting di dalam perusahaan tidak terjadi. Setiap perusahaan harus memiliki kebijakan yang kuat dan secara jelas mendefinisikan informasi rahasia perusahaan dan mewajibkan semua karyawan untuk menandatangani kebijakan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu akses terbatas ke rahasia dagang. Tidak semua karyawan dapat mengakses semua informasi perusahaan. Perusahaan seharusnya hanya memberikan informasi yang memang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Membatasi akses kepada karyawan membuat sekelompok orang akan kesulitan dalam menyalahgunakan informasi yang diperlukan untuk menciptakan persaingan bisnis yang tidak sehat. Yang ketiga, bicara dengan supplier. Seperti halnya mengajar dalam sebuah perusahaan, supplier mengetahui informasi yang mendalam dalam setiap bisnis. Mengenal supplier dengan baik bisa menjadi langkah yang cerdas meskipun mereka mungkin tidak bersedia memberikan informasi secara terperinci. Mungkin bisa mendapatkan gambaran umum tentang apa yang diberi pesaing sehingga memberikan informasi tentang produk atau teknologi baru. Hal ini bisa dijadikan sebagai informasi untuk peningkatan kualitas dari produk atau layanan bisnis. Yang keempat, bicara dengan pesaing. Jika menggunakan peningkatan yang tepat, bisa mempelajari informasi tentang perusahaan hanya dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, meskipun mereka pasti tidak akan mengungkapkan semua strategi bisnis mereka, tetapi sangat mungkin mendapatkan informasi seperti seberapa besar pasar mereka, penawaran produk saat ini, atau pasar baru yang mungkin mereka tuju. Yang kelima yaitu melakukan riset. Penelitian tentang pesaing bisa dimulai dengan mencarinya di Google dan memeriksanya secara detail. Selain itu juga bisa memantau platform media sosial untuk mendapatkan informasi tentang apa yang pelanggan katakan pada bisnis mereka. Hal ini akan membantu untuk mempelajari apa kelemahan dan memanfaatkannya dengan cara memberi kelebihan pada produk atau layanan bisnis. Walaupun persaingan usaha pasti terjadi, penting bahwa persaingan itu tidak selalu mengacu pada hal negatif. Persaingan usaha yang sehat mendorong orang untuk bekerja dengan lebih baik karena inspirasi yang mereka peroleh dari pesaing untuk berinovasi dan berkembang. Seorang pengacara mungkin perlu membantu mengumpulkan bukti sebanyak mungkin untuk memperkuat kasus
untuk bisnis kecil ini merupakan bantuan hukum dalam persaingan tidak sehat terhadap usaha kecil. Ini akan menjadi lebih mudah ketika orang lain melakukan praktek ilegal atau tidak etis. Dengan membuktikan isu-isu tersebut di ruang sidang, usaha kecil dapat mencari kompensasi atau ganti rugi jika diperlukan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang sanksi, di sini terdapat beberapa sanksi yang diintroduksi dalam undang-undang, yaitu tindakan administrasi, pidana pokok, dan pidana tambahan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU merupakan lembaga baru yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pembentukannya secara resmi melalui Kepres Nomor 75 Tahun 1999 dengan melalui serangkaian tahapan pendidikan yang cukup alot yang melibatkan pemerintah dan DPR. KPPU ini berkedudukan di Jakarta, tetapi boleh meminta perwakilan di ibu kota provinsi. Organisasi KPPU hanya terdiri dari 11 anggota dan sekretaris, sekretariat. Jumlah anggota seluruhnya termasuk seorang ketua dan seorang wakil, paling sedikit 9 orang. Keanggotaan KPPU yang pertama tahun 2000 sampai dengan 2005 berjumlah 11 orang dan mereka masih mungkin dipilih untuk 1 periode berikutnya. Adapun wewenang dari KPPU yaitu menerima laporan dari masyarakat, pelaku usaha, melakukan penelitian tentang Undang-Undang Nomor 5 atau pelanggaran yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melakukan pemeriksaan, menyimpulkan hasil penyelidikan, memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan lain-lain, meminta bantuan penyidik untuk huruf E dan F pada undang-undang tersebut, meminta keterangan instansi pemerintah, mendapatkan, meneliti, menilai alat bukti, memutuskan dan menetapkan kerugian, memberitahu putusan ke pihak-pihak, menjatuhkan sanksi administrasi. Kemudian tugas dari KPPU yaitu menjalin, menilai perjanjian di antara pelaku usaha, menilai kegiatan pelaku usaha, menilai ada tidaknya penyalahgunaan, memberi saran atau pertimbangan atas kebijakan pemerintah, menyusun pedoman atau publikasi, memberi laporan kerja secara berkala secara Presiden dan DPR, dan mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya. Oke, demikian tadi materi hari ini mengenai persaingan usaha tidak sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next week.